Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, kawan-kawan yang sudah hadir. Selamat siang. Kembali lagi bersama Gam di Populi. Pada hari ini kita akan membahas tentang eh, fenomena selebritis menjadi politisi. Eh, di tengah-tengah kita telah hadir eh, Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Pak Usep Ahyar. Pak Ferry ini merupakan perwakilan dari DPP Partai Perindo dan Pak Usep ini merupakan peneliti senior dari Populi Center. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Alam, saya eh, peneliti dari Populi Center. Eh, Ya, sebelumnya maaf untuk satu narasumber lagi, Pak Zulfikar Arsy dari perwakilan DPP Partai Golkar sedang menuju ke sini. Jadi nanti datangnya belakangan dia. Oke, baik. Mungkin langsung ke pertanyaan awal aja untuk memulai bincang-bincang. Pak Ferry dulu. Iya. Jadi Pak Ferry, bagaimana ini kesiapan Partai Perindo nih menghadapi pemilu 2024? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Populi Center, lebih khusus Kang Usep ini senior saya nih, Pak diskusi, moderator dan Bapak Ibu teman-teman semua, termasuk teman-teman jurnalis yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini. Menarik ya terkait dengan tema kita kali ini. Satu pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh moderator adalah bagaimana kesiapan Partai Perindo di dalam aktivitas proses pemilu 2024 ini. Ya, perlu mungkin saya informasikan bahwa Partai Perindo ini adalah salah satu partai non parlemen yang pada waktu pemilu 2019 kita tidak masuk di dalam apa maksudnya Senayan lah istilah seperti itu karena kita hanya mendapat 2,67% dari threshold 4% yang memang dibutuhkan untuk masuk ke Senayan seperti itu. Nah, sejak 2019 tidak masuk, kita melakukan konsolidasi sampai 2020-2021 seperti itu dan mulai 2021 kita sudah mulai melakukan berbagai aktivitas untuk menuju 2024 seperti itu. Walaupun tentunya dalam konteks aktivitas kepartean kita lakukan proses-proses yang ada, misalnya pembangunan kelembagaan partai. Kita akan benahi juga aktivitas-aktivitas baik itu di DPP, di DPW, DPD, bahkan sampai tingkat DPC, sampai tingkat DPRD juga seperti itu. Nah, ini yang memang menjadi poin strategis kita terkait dengan aktivitas yang ada. Nah, setelah itu tentunya kita harus membuat satu gebrakan atau satu kegiatan-kegiatan yang saya pikir ini menjadi poin yang penting. Yang kita lakukan adalah bagaimana Partai Perindo ini adalah Partai Persatuan Indonesia yang inklusif, partai yang memang menerima seluruh eh, anak bangsa yang ingin bergabung bergerak bersama-sama Partai Perindo. Oleh karena itu kami membuka seluas-luasnya aktivitas yang ada sehingga mereka bergabung. Nah, salah satu aspek yang kita lakukan di awal itu adalah terkait dengan membuat sebuah konvensi rakyat. Konvensi rakyat, Kang Usep. Jadi konvensi rakyat ini adalah upaya kita untuk merekrut bakal calon anggota legislatif secara digital, secara online seperti itu. Kita buat konvensi rakyat dan ini satu-satunya partai yang kita buat dari seluruh partai yang ada mungkin kita buat seperti ini. Dulu mungkin pernah ada partai yang lain, cuman konsepnya bukan seperti konvensi rakyat. Nah, kita buat secara berjenjang baik itu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota dan kita basisnya online, digital. Dan tentunya ini yang memang membuat kita di awal kita melakukan upaya-upaya proses aktivasi terkait dengan aktivitas-aktivitas gerakan di partai.
Pada waktu itu kan Dewan Nasionalnya ada Tuan Guru Bajang, saya, terus ada Heri Budianto, Mbak Nuning, ada Yuliande Darwis, ada kawan-kawan pegiat lainnya lah seperti itu. Ada Kang Arif, Budiman, dan juga beberapa kawan-kawan lain, termasuk Mbak Angela itu masuk dalam konvensi rakyat. Nah, dari situlah kita bermetamorfosa menjadi bagian penting dalam semangat kepartean kita. Dari situ kita buat berbagai aktivitas-aktivitas yang ada, termasuk menghidupkan kembali perkaderan di Partai Perindo melalui Akademi Perindo seperti itu. Jadi ini kita buat. Nah, dari situ juga akhirnya kami saya, terus Mas Tama, Tuan Guru Bajang, terus Pak Heri Budianto dan kawan-kawan lain akhirnya mendeklarasikan untuk ikut terlibat di dalam aktivitas kepartean di dalam struktur partai. Dan itulah cikal bakal kita mendesain berbagai aktivitas yang ada sampai sekarang. Nah, sekarang yang memang kita lakukan, kalau toh memang kita ingin masuk pada wilayah bagaimana atau kenapa ini harus membangun partai Perindo ini, ya pertama adalah tadi bahwa ini menjadi bagian inklusif, jadi partai yang inklusif. Yang kedua ya partai ini memang punya karya nyata atau aksi nyata dengan gerakan-gerakan sosial, dengan simbolisasi gerakan UMKM ke masyarakat dan lain sebagainya. Dan tentunya yang lainnya adalah bagaimana ini partai tidak punya beban sejarah masa lalu. Ini partai tidak punya dosa sejarah masa lalu atau dosa-dosa yang lainnya lah, termasuk urusan-urusan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi saya pikir ini menjadi poin penting dan poin strategis bagi kami di Partai Perindo untuk kita mengupayakan aktivitas yang ada. Nah, masuk pada tahun elektoral seperti ini ya tentunya kami walaupun mungkin dari sisi aspek quote and quote keadilan misalnya seperti itu, kita diverifikasi, termasuk verifikasi faktual. Partai yang lain tidak diverifikasi, terutama partai-partai di Senayan. Tapi kami hadapi proses-proses seperti itu. Yang kedua adalah kita siapkan terkait dengan soal proses pencalegan. Kita diundi nomor urut, yang lain tidak diundi nomor urut. Kita diundi nomor urut. Kita dapat nomor 16 seperti itu. Dan kita masuk di proses pencalegan ya kita ikuti proses tersebut, dan ini menjadi aspek-aspek yang sekarang sedang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Jadi itulah Mas tahapannya terkait dengan bagaimana kiprah Partai Perindo untuk menghadapi tahun politik tahun pemilu 2024 ini. Ya mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa memberikan semacam hal penting kepada masyarakat supaya masyarakat melihat mana partai yang memang punya kiprah real di masyarakat, yang itu bisa nanti mereka lakukan upaya-upaya yang memang selanjutnya seperti itu. Itu pertama. Dari sisi survei, alhamdulillah kalau saya bandingkan 2018-2019 dengan 2021-22, ini beda. Tren surveinya agak fluktuatif kalau di pemilu yang lalu. Kalau sekarang trennya semakin bagus, walaupun akhir-akhir ini survei Kompas terakhir ini dari 4,1 menjadi 3,1. Tapi popularitas kita masih lumayan tinggi, 73,7%. Nah, ya ini PR kami adalah bagaimana mengubah popularitas menjadi elektabilitas dan elektabilitas. Itu menjadi PR kami di Partai Perindo. Ya mudah-mudahan saja dengan bacaan yang ada, walaupun itu survei, itu tren, itu pola, tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting untuk kita ikut dalam kontestasi ini. Yang kita harapkan proses demokrasi yang kita lakukan ini kan proses demokrasi yang memang betul-betul sejatinya demokrasi, yang dia betul-betul kompetisinya kompetisi yang sehat, kompetisinya kompetisi yang equal, yang setara gitu kan, dan kompetisinya adalah kompetisi yang memang menjunjung prinsip-prinsip pemilu yang luber jurdil. Itu menjadi poin penting. Itu mungkin catatan pengantar. Baik, terima kasih Pak Ferry. Tadi Pak Ferry sudah sedikit menyinggung tentang rekrutmen ya. Seperti apa sih Pak proses rekrutmen dan program kaderisasi di Partai Perindo? Ya, makasih Mas. Jadi proses rekrutmen kita setidaknya dibagi empat kegiatan
atau 4 aspek atau 4 hal yang kita lakukan. Pertama tadi konvensi rakyat. Konvensi rakyat ini adalah proses perekrutan bacalek secara online, secara digital. Misalnya gini, dia harus masuk untuk menjadi anggota DPR RI, dia harus punya dukungan 100 orang ber-KTA. Dia didaftarkan secara online, termasuk diri dia dan pendukung-pendukungnya. Begitupun untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota dengan jumlah KTA sudah ditentukan oleh kita. Itu konvensi rakyat. Nantinya kita masuk pada konvensi, mereka mengumpulkan sejumlah dukungan dan itu kita nanti melakukan fit and proper kepada mereka. Kemarin kita sudah melakukan fit and proper. Ada hampir sekitar 2.000 orang di seluruh Indonesia dan 165 diantaranya adalah untuk DPR RI. Jadi itu menjadi motivasi kita juga buat kita mereka lakukan proses fit and proper 165 orang itu. Itu yang kita lakukan melalui konvensi rakyat. Yang kedua adalah melalui bacalek-bacalek atau orang-orang yang memang mendaftar langsung ke DPP, ke DPW atau ke DPD masing-masing. Jadi dia secara langsung dia datang, dia ingin menjadi bagian dari Partai Perindo untuk menjadi calon anggota legislatif. Yang ketiga adalah semacam quote and quote talent scouting gitu misalnya. Kita ada beberapa tokoh-tokoh orang-orang yang memang cukup mumpuni, cuma punya kapasitas, punya elektabilitas yang bagus dan dia berintegritas, itu langsung dan nanti ketua umum kami langsung melakukan upaya-upaya wawancara fit and proper kepada mereka-mereka. Dan yang lainnya adalah kita melakukan seleksi melalui daerah. Jadi melalui DPW dan juga DPD. Karena kita juga menghendaki adanya tokoh-tokoh yang ada di daerah yang bisa jadi mereka tidak hanya ingin berkiprah di tingkat provinsi atau kabupaten kota, tapi dia berkiprah di tingkat nasional seperti itu. Jadi itu pola yang kita lakukan atau itu cara yang kita lakukan dalam proses rekrutmen aktivitas yang ada. Jadi mungkin sekarang itu kan banyak diasosiasikan atau banyak yang muncul ya tadi ada yang mendaftar langsung, ada yang melalui jalur kami misalnya fungsionaris DPP, ketua umum, fungsionaris DPP untuk dia kita rekrut secara langsung gitu. Kalau misalnya gini, Kang Usep ini luar biasa punya kapasitas. Kenapa saya nggak langsung kontak Kang Usep saja kan langsung tarik Kang, bersedia nggak Kang jadi caleg? Nah itu ada juga kami lakukan seperti itu. Itu yang memang kita upayakan dalam aktivitas proses rekrutmen politik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Untuk proses kaderisasinya itu bagaimana Pak Ferry? Ya, sesuai dengan ADRT yang ada di Partai Perindo, kita kan ada tingkatan, ada pemula, ada tingkat intermediate atau lanjutan, ada tingkat paripurna untuk di tingkat pusat itu kita lakukan. Nah, dalam proses perkembangannya itu berjalan, cuman menjelang tahun elektoral ini kita fokus kepada proses rekrutmen pencalegan. Jadi itu nanti kita akan masukkan ke dalam aktivitas pasca pemilu yang lalu. Tapi dalam konteks rekrutmen kader ini ya kalau kita lihat hampir di DPW di DPD ini ya memang masih kader-kader lama kayak gitu. Mungkin saya Tuan Guru Mas Tama yaitu kader-kader baru ya yang memang muncul belakangan di dalam aktivitas proses yang ada itu yang ada. Tapi dalam konteks proses kaderisasi itu terus dilakukan oleh teman-teman terutama di wilayah dan di daerah ya, DPD dan DPW yang kita lakukan dan ini menjadi poin penting yang insya Allah pasca 2024 ini juga kita akan upayakan lagi karena perkaderan ini menjadi jantung kita, menjadi satu pola gerakan aktivitas. Di situ ditanamkan soal ideologisasi kepartean. Di situ ditanamkan bagaimana garis politik kepartean. Di situ ditanamkan bagaimana mekanisme-mekanisme kelembagaan yang dibangun dalam mendesain sebuah aktivitas kepartean untuk menuju partai yang modern seperti itu. Dan perlu saya informasikan juga, kami berikhtiar ingin menjadi partai modern. Salah satu yang kita lakukan ini kita juga mencoba mendeteksi dalam konteks ISO 27001
walaupun kita belum masih kita mengajukan. Jadi ini kita ingin coba. Itu salah satunya adalah ditunjang dengan sistem informasi di partai. Jadi kita ada sistem informasi pencalegan, kita ada sistem informasi saksi, kita ada sistem informasi partai secara keseluruhan. Jadi kalau kita eh, apa eh, semacam ada war room atau ada semacam operation roomnya, ya kita akan bisa mendeteksi bagaimana aktivitas-aktivitas kepartean, baik itu tingkat kita di DPP ataupun di DPW dan DPD. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ferry. Mungkin di awal Mei dari tanggal 1 sampai 14 Mei kemarin itu ada pendaftaran caleg ya, Pak Ferry. Nah, banyak media memberikan berita ada caleg artis dan lain-lain. Nah, dari pandangan Partai Perindo sendiri, apakah caleg dari artis ini termasuk rekrutmen dan kaderisasi dari partainya? Ya, Terima kasih. ada pandangan seperti itu. eh, Juga ada yang kita rekrut secara talent scouting seperti itu. Ada yang kita rekrut langsung. Ada yang memang artis tersebut mungkin berasal dari partai lain sebelumnya dan pindah ke Partai Perindo seperti itu. Itu kita lakukan itu. Nah, saya pikir saya tadi ngobrol di luar sama kawan-kawan di luar tadi sama teman dari Republika juga. Saya bilang gini bahwa mekanisme proses rekrutmen ini kan sebenarnya tidak perlu kita coba pilah dan pilih dari jenis manapun. Orang yang mau duduk di Senayan itu kan bisa jadi berbagai jenis latar belakang. Kalau kita sudah kita memilah segmentasi yang ada sehingga berarti kita sudah memarginalkan kelompok-kelompok tersebut. Itu yang harus kita khawatirkan kayak gitu. Karena selama ini seluruh kelompok itu adalah sama, mau itu kelompok perempuan, kelompok marginal, kelompok artis, kelompok militer, kelompok pengusaha, dia tokoh agama, tokoh masyarakat sama saja. Jadi apa yang salah dengan artis kan gitu? Itu pertanyaannya kan. Jadi saya pikir ini yang memang menjadi poin penting bahwa kemudian mereka punya sisi lebih misalnya dari sisi popularitas, ya itu bisa jadi bacaan kita. Tapi dari sisi hal yang lain, saya pikir dia punya kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, ini yang saya pikir perlu juga kita coba luruskan terkait dengan soal seperti ini. Maka kami dalam merekrut artis pun ya kita sesuai dengan dengan kemauan dan kemampuan yang bersangkutan seperti itu. Kalau dia memang punya semangat dan militansi untuk berjuang bersama-sama Partai Perindo, kenapa tidak untuk bergabung bersama-sama kan seperti itu. Jadi kita tidak mau mencoba memarginalkan quote and quote tanda petik bahwa itu adalah satu kelompok yang memang agak aneh kalau itu dia masuk ke Senayan. Saya pikir enggak. Artis, pelawak, entertain itu orang-orang yang mungkin punya kapasitas lebih dari manusia rata-rata kita. Kenapa? Dia harus membuat orang lain itu hidup. Bahkan seorang pelawak misalnya, dia harus mengentertain bagaimana caranya orang lain ketawa. Itu pekerjaan yang susah. Itu punya intelijensia yang memang lebih tinggi. Dan saya pikir ini menjadi poin penting yang kita coba harus luruskan terkait dengan soal seperti itu. Termasuk kami dari Partai Perindo, kenapa kita merekrut beberapa artis ya. Walaupun ada beberapa artis yang mungkin dipandang publik adalah kontroversi, tapi saya pikir sekontroversi-kontroversinya ya itu dia punya sejarah dan masa lalu atau yang ada ke depan kan kita harus coba grooming menjadi bagian yang penting di dalam sisi kepartean. Ada Kang Oni yang sekarang di DPD, dia di Jabar 9, ada Vena Melinda ya dulu di Demokrat, sekarang di Jatim 6, terus ada Ustadz Yusuf Mansur di Jakarta DKI 1 misalnya seperti itu. Terus ada Vicky Prasetyo di Jabar 6. Terus ada beberapa misalnya An Kusmardian, dia seorang yang memerankan Prabu Siliwangi di Jabar 11 misalnya seperti itu. Ketika saya coba brief, ketika saya coba ngobrol dan diskusi bahkan melakukan tanya jawab dengan yang bersangkutan, ya ternyata punya perspektif yang lain terkait dengan
bagaimana dia ingin membangun sebuah semangat untuk masuk ke dalam satu lembaga pengambil kebijakan seperti itu. Itu saya pikir menjadi poin penting itu. Penjelasan yang komprehensif tadi. Kembali ke masalah rekrutmen ya Pak Ferry ya. Kira-kira di Partai Perindo itu ada berbeda atau ada yang unik tidak tentang proses kaderisasi dan pencalekan di partai ini? Spesifik yang unik tuh ya gimana? Iya, ada yang berbeda dari partai lain tidak kira-kira? Soalnya saya nggak tahu partai lain gimana. Kalau ya pasti ya beda-beda lah ya. Eh, ya yang uniknya ya mungkin apa ya? Ya sama saja sih sebenarnya mekanisme ininya ya, prosesnya. Ya prosesnya kan proses sama ya. Dia melakukan eh, apa datang dan dilakukan proses semacam fit and proper seperti itu atau wawancara baik itu oleh ketua umum kami ataupun oleh kami di DPP ya itu hal yang biasa dan saya pikir yang lainnya sih sama dengan apa yang ininya tidak ada yang agak spesial gitu terkait dengan soal itu. Oke, baik, terima kasih. Eh, ini antisipasi saja Pak. Jika nanti MK memutuskan untuk sistem pemilihan tertutup, antisipasinya seperti apa Pak dari Partai Perindo? Terima kasih. Iya. Ya. Ya ini yang saya pikir eh, membangun desain ketatanegaraan kita kan perlu kepastian ya. Eh, Kepastian itu maksudnya gini, saya yakin MK juga sangat paham terkait dengan aktivitas tahapan pemilu. Saya yakin MK juga tahu bahwa 9 bulan sebelum hari pemungutan suara itu harus sudah melakukan proses pencalonan. Jadi kalau 9 bulan itu 14 Mei itu harus sudah pencalonan. Itu saya yakin tahu. Eh, nah, tentunya ya ya kalau kita bilang bahwa kalau kalau potensi potensi yang ada ya ini kan yang namanya sistem pemilu itu kan induknya pemilu. Jadi ini akan membuka lanskap dari aktivitas pemilu. Lanskapnya apa saja? Pertama pencalegan atau pencalonan itu akan membuka seluruh. Makanya kenapa banyak di daerah-daerah terutama daerah ya. Kalau di pusat mungkin juga agak kalau bahasa Sunda mah agak gejet juga, agak agak tarik ulur gitu kan karena soal terbuka tertutup walaupun tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa mengkhawatirkan. Tapi kalau di daerah ini masih bertanya, ini terbuka tertutup seperti itu. Ini masih banyak sehingga itu sangat berpotensi terhadap proses pencalegan kita. Jadi ini membuka lanskap soal pencalegan. Yang kedua soal pendapilan. Yakin ini akan rubah dapilnya. Bisa jadi kan seperti itu. Bisa jadi dapilnya dapil provinsi atau kabupaten kota. Yang ketiga persoalan ballotingnya, penyuaraannya bisa jadi akan berubah. Dan ini sudah pasti, kita tidak mencoblos lagi orang kalau kembali ke tertutup, tapi mencoblos partai. Dan yang keempat soal elektoral formulanya, nggak ada yang namanya sen lagu lagi, nggak ada yang kuota hari lagi. Yang ada adalah suara terbanyak seperti itu. Tapi bisa jadi misalnya ada mix misalnya. Mix itu maksudnya gini, di satu daerah, di satu dapil misalnya dia dapat suara terbanyak, maka diterapkanlah apa dia mencapai BPP, bilangan pembagi pemilih, maka diterapkanlah suara terbanyak. Tapi kalau dia tidak mencapai BPP, maka diterapkanlah apa nomor urut. Kan ada juga apa metode mix seperti itu. Metode hybrid lah itu. Tapi hybridnya bukan antar lintas sistem pemilu seperti yang dikatakan oleh apa yang terhormat itu. Masa harus dibandingkan antara lembaga perwakil apa DPR dengan DPD? Kan tidak, itu tidak apple to apple. Masa harus kita bandingkan DPR dengan DPD? Di sorry ya, saya agak melebar. Di konstitusi kita yang hanya ditegaskan soal sistem pemilu itu hanya presiden wakil presiden. Itu dengan sistem mayoritarian dengan varian turun sistem 2 putaran. Kalau mencapai 50% bersatu maka dia yang lainnya yang namanya single non transferable vote, proporsional varian terbuka tertutup ataupun apa mayoritarian first past the post itu nggak ada itu di konstitusi kita. Dan itu adalah open legal policy, itu sesuai dengan pembuat undang-undang.
Jadi saya punya keyakinan bahwa ini open legal policy. Kalaupun misalnya Perindo tetap mengacu kepada kita siap mau terbuka atau tutup kayak gitu. Walaupun ketua umum kita mengambil kebijakan kita terbuka. Jadi semangat walaupun nanti akan munculnya tertutup, maka kita tetap terbuka seperti itu. Jadi ini juga untuk memberikan confidence kepada teman-teman Bacalek bahwa kita melakukan upaya-upaya proses seleksi dengan sistem mekanisme terbuka. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry atas penjelasannya. Sekarang kita geser dulu Pak Ferry ke Pak Usep. Ah, Pak Usep, untuk Pak Usep sendiri sebagai peneliti ya, bagaimana pandangan Pak Usep terhadap kaderisasi dan rekrutmen partai saat ini? Ya, itu menjadi pertanyaan kita. Makanya menghadirkan Kang Ferry sama Pak Zulfikar Arse ini. Jadi kita tema ini kan ini ya, apa soal rekrutmen dan kaderisasi. Rekrutmen itu artinya kan bagaimana kita merekrut ya, dan itu diserahkan merekrut tiga hal, tiga sebenarnya, legislatif dan eksekutif. Lalu kemudian merekrut anggota dan pengurus partai. Jadi merekrut apa yang diserahkan ke partai itu merekrut apa anggota partai, lalu kemudian merekrut pengurus partai dan merekrut pejabat publik baik legislatif ataupun eksekutif ya. Nah, prosesnya kalau kita mengacu pada teori ya kayak Pipanoris itu menyebutkan bahwa prosesnya itu ada sertifikasi, nominasi dan pemilihan. Ada yang pemilihan itu melibatkan publik juga. Jadi sertifikasi itu menentukan syarat, lalu kemudian nominasi itu apakah yang cocok siapa di partai itu, lalu kemudian pemilihan. Nah, pemilihan misalnya dalam konteks legislatif dan pilkada, pejabat itu diserahkan juga ke publik. Cuman publik itu ke bagian yang terakhir. Sebelumnya di-screening oleh partai politik. Ada baiknya dan tidak baiknya sebenarnya dalam konteks itu. Karena tidak baiknya mungkin kalau diserahkan kepada publik semua, tidak ada aturan main, tidak ada yang menyaring itu kan menjadi persoalan ya, menjadi rumit gitu. Cuman kan persoalannya begini Kang Ferry. Jadi makanya kan karena ada urusan publik, maka kemudian dalam undang-undang itu disebutkan bahwa prinsip dari rekrutmen diatur sebenarnya karena urusannya dengan jabatan publik. Diatur dalam undang-undang itu nomor 7 2017 ataupun dalam undang-undang pilkada gitu nomor 10 berapa itu Kang Ferry. Itu prinsipnya dua yang paling pokok. Prinsipnya itu harus terbuka dan demokratis. Jadi terbuka itu boleh dikontrol oleh publik, lalu kemudian juga demokratis itu juga mungkin dilakukan secara profesional, bebas, lalu kemudian setiap orang juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi tadi anggota partai, pengurus partai ataupun menduduki jabatan-jabatan publik. Jadi partai itu kalau menurut saya kenapa harus terbuka? Itu karena dia punya amanat mengemban amanat publik gitu. Jadi tidak bisa seenaknya gitu. Cuman kan persoalannya begini Pak Ferry, apa yang harus dijawab oleh partai dan mungkin sebenarnya jawabannya sudah tahu gitu. Tapi kadang-kadang ya nggak kuasa juga karena di partai itu juga banyak berkelindan soal-soal macam-macam karena pasti soal perkaderan dan soal rekrutmen itu juga terkait tidak hanya soal bagaimana memenangkan pemilu tapi juga terkait dengan sistem-sistem lain dan termasuk juga pada sistem sosial secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya memang kenapa misalnya yang dari partai itu misalnya yang harusnya isian publik itu tidak mencerminkan mungkin ya, tidak mencerminkan kok representasi dari masyarakat secara umum gitu, terutama setelah terpilih gitu. Misalnya ini data saja Kang Ferry kalau saya, misalnya di DPR saja, artis misalnya ya, artis itu pebisnis saja itu 45% yang 2019 2024
itu 45% diisi oleh pebisnis pengusaha. Padahal di Indonesia dia representasinya ya mungkin tidak setengah itu, mungkin 2% aja nggak ada. Tapi kok mendominasi gitu ya di parlemen kita. Lalu kemudian misalnya soal artis saja, dari tahun ke tahun di pencalegan aja itu meningkat terus. Misalnya 2009 saya catat itu 61 jumlah yang caleg, 19 yang terpilih, 31%-nya ya yang terpilih. Pemilu 2019 ini paling ramai nih, ada 116 artis, 12% yang terpilih. Walaupun sebenarnya memang tidak ada korelasi nih yang signifikan antara popularitas dengan elektabilitas. Seperti tadi yang diceritakan bahwa yang namanya popularitas memang itu menjadi menjadi potensi, menjadi modal, tapi tidak selalu sama dengan elektabilitas. Dia harus popularitas itu dibikin bagaimana mengkonversi menjadi elektabilitas. 2014 misalnya itu dari 77 ya. Tadi 2009 2014 ya 77, yang terpilih 22. Yang 2019 116, kepilih 14. Nah, sekarang itu ada 50 jumlah caleg artis 2024 itu. Ya, itu dari 77 mungkin banyak kapok. Tidak terpilih. Ya, tapi komposisi itu juga kan menjadi timpang gitu. Kalau melihat struktur pekerjaan misalnya, struktur demografi kita. Misalnya kalau dari sisi pekerjaan saja, misalnya, itu banyaknya pebisnis, hampir setengahnya di 2000, sementara misalnya kayak peneliti ya kayak kita nih, peneliti itu sangat kecil itu. Di tahun 2014-2019 saya punya datanya itu. Peneliti 0,55 yang kepilih. Dosen 7,2 misalnya. Banyaknya itu politisi ya memang benar ya, DPR, DPRD, DPRD dan pengusaha 37. Dan sekarang di tahun ini itu lebih tinggi lagi kan di periode ini. Hampir setengahnya pengusaha. Mungkin tadinya sudah di DPR lalu kemudian menjadi pengusaha. Tambah kaya aja ini. Ini kan kenapa pertanyaan? Ini bagaimana sih rekrutmen dan kaderan di partai politik itu dengan melihat komposisinya seperti itu. Apalagi kalau misalnya melihat pada kinerja, Pak Ferry. Hasil riset kami itu, kinerja yang hubungannya dengan politik itu tiga terbawah, Pak. Jadi DPR dan DPRD ya, lalu kemudian juga DPD, partai politik ya, itu 3 terbawah. Rata-rata orang menilai, masyarakat kita rata-rata menilainya 6. Ya. Merah dikit, merah agak biru sedikit gitu. Itu kan ditubir jurang. Orang menilai bahwa kinerja dari pejabat-pejabat publik kita itu persoalan gitu. Dan ini partai politik toh yang harus bertanggung jawab menurut saya salah satunya, karena dialah yang memilih calon-calon dari pejabat publik itu. Lalu kemudian misalnya komitmen terhadap korupsi gitu ya. Nah, soal politik uang gitu ya. Di kita itu yang paling banyak soal politik uang itu di pilkada. Lalu kemudian di pilgub, kemudian di pilpres. Rata-rata 7 orang meyakini bahwa ada politik uang, walaupun misalnya dalam konteks temuan gitu ya, politik uang itu tidak terlalu banyak mencuat gitu, atau yang dikasih sanksi oleh Bawaslu itu terlalu ini. Lalu kemudian misalnya korupsi, itu kan masih banyak juga yang korupsi. Lalu kemudian belum soal dinasti. Di beberapa daerah itu masih didominasi oleh misalnya dari keluarga tertentu dan yang punya modal tertentu. Itu yang menjadi pertanyaan ini. Bukan memojokkan, tapi provokatif pertanyaannya gitu kan. Ini gimana sih partai itu dalam hal dalam hal rekrutmen dan perkaderan itu? Kok tidak mencerminkan struktur dari masyarakat dan masyarakat tidak puas dengan itu gitu, hasilnya itu gitu. Kan masyarakat melihat hasilnya.
Nah, lalu kemudian kalau peneliti, prosesnya seperti apa sih? Apa yang salah? Karena kan begini, kalau menurut saya, dan saya mengutip beberapa hal, ini orang-orang yang di politik ini, itu penentu dari bagaimana negara ini akan dibawa. Karena dia yang akan menentukan sistem politik. Kayak tadi tertutup, terbuka, lalu kemudian juga demokratis atau tidak demokratis. Dan itu menjadi kunci kalau apa namanya kita mengutip misalnya pandangan dari Daron Acemoglu gitu ya dan James Robinson ini kan tentang misalnya mengapa sebuah bangsa itu, sebuah negara itu gagal gitu. Itu kan ditentukan oleh dua sistem, sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem ekonominya inklusif atau sistem politiknya inklusif atau ekstraktif. Nah, yang maju itu rata-rata dia punya atau menganut sistem inklusif, baik sistem politiknya ataupun sistem ekonominya. Dan itu adalah partai politik. Sistem inklusif itu dalam konteks politik misalnya itu memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang di bangsa itu untuk menjabat ya, politik, untuk menjabat sebagai pejabat publik. Lalu kemudian misalnya dalam konteks ekonomi, sistem inklusif itu sistem yang tidak menghisap sehingga misalnya struktur APBN-nya itu yang akan ditentukan oleh DPR itu secara distribusinya itu terdistribusi kepada atau sesuai dengan struktur demografis, struktur ekonomi. Misalnya yang banyak itu adalah misalnya pekerjaan petani, nelayan, atau buruh dan lain sebagainya. Maka struktur dalam APBN itu harusnya terdistribusi ke arah sana. Begitu juga dalam konteks politik. Ini memberikan kesempatan yang sama nggak? Beda ini. Misalnya orang yang dari keluarga tertentu itu kesempatannya lebih besar daripada orang yang tidak punya keluarga yang ada di politik. Atau orang yang yang kaya kesempatannya lebih besar daripada orang yang miskin. Itu kan yang terjadi saat ini. Jadi sistem politik kita ya itu masih bersifat ekstraktif, masih bersifat tertutup gitu. Nah, kenapa itu terjadi gitu? Padahal undang-undangnya sekali lagi ya dalam rekrutmen politik dan rekrutmen dan perkaderan itu harus mengacu pada undang-undang yang mengatakan bahwa rekrutmen itu harus punya prinsip terbuka dan demokratis itu. Harus inklusif karena mereka juga tahu ya bahwa sistem inklusif itu yang akan membawa kesejahteraan ke depan gitu. Nah, kalau tadi ya misalnya kita cek ya beberapa dalam konteks partai ya memang kalau kemarin kita coba cek ya sama Pak Alam misalnya dalam konteks rekrutmen itu ya caleg itu memang struktur pekerjaan dan lain sebagainya tidak mencerminkan secara keseluruhan sebenarnya mencerminkan struktur pekerjaan di masyarakat secara umum. Lalu kemudian kalau dilihat sistemnya memang sistem terbuka dan demokratis itu walaupun dalam undang-undang ada, cuman saya kok tidak melihat bahwa dalam implementasinya itu diderivasi menjadi undang-undang yang mengikat seluruh partai politik gitu. Jadi partai politik itu kalau menurut saya jangan diberikan cek kosong, tapi harus dipaksa dalam hal ini, harus diawasi dan kemudian harus dikontrol. Kalau tidak, ya akhirnya seperti ini. Nah, kita cek coba ya dalam website-websitenya itu. Dalam rekrutmen itu apakah ada misalnya pengumuman? Apakah ada penjelasan soal proses-proses itu? Ya di beberapa partai itu tidak ada, Kang Ferry gitu. Itu jadi sistemnya itu juga tidak terbuka, apalagi mungkin secara substantifnya, secara substansi. Walaupun terbuka gitu ya, tapi direkayasa untuk seperti tertutup sebenarnya kalangan-kalangan tertentu saja yang punya kesempatan untuk masuk di wilayah itu untuk rekrutmen partai itu. Rekrutmen itu tadi ya, yang 3 itu paling tidak dalam konteks partai politik yang kita bicarakan. Rekrutmen anggota partai politik, rekrutmen pengurus partai politik dan jabatan publik yang semuanya itu adalah
konteks partai politik. Nah, mending jabatan publik kadang-kadang dikasih kesempatan juga kepada rakyat untuk memilih dalam, kalau tadi sekali lagi saya ulangi ya, nominasi sertifikasi nominasi dan kalau Pipa Nuris itu dan pemilihan. Pemilihan kalau dalam konteks legislatif dan jabatan publik lain yang di eksekutif, bupati, presiden, wakil presiden, itu diberikan ke publik walaupun yang dua itu kriteria dan nominasi, ya, sertifikasi dan nominasi itu domainnya partai politik gitu. Rakyat itu kadang-kadang tidak diajak untuk menentukan sertifikasinya, kriterianya, tidak menentukan siapa yang layak dalam konteks itu. Akhirnya tiba-tiba disodorkan saja calon presiden ada dua nih, calon pilkada bupati ada dua nih, calon wali kota ada dua nih. Lalu kemudian rakyat hanya menentukan dalam konteks pemilihan. Tapi dalam konteks pemilihan anggota dan partai politik, gelap kan. Itu lebih gelap lagi daripada yang kita juga tidak tahu proses dalam konteks partai politik. Yang kita tahu adalah misalnya dominasi dari personalisasi dari orang tertentu saja. Misalnya PDIP ya kita lihatnya Megawati itu keluarganya. Demokrat misalnya Pak SBY dan keluarganya dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ya, saya kira. Dan model-model kayak gitu itu juga kalau dalam konteks berpartai akhirnya tidak punya jenjang karir dan lain sebagainya, akhirnya orang juga enggan ya menjadi pengurus, menjadi anggota. Karena di situ kita harus menjilat terus gitu ya. Siapa yang dekat dengan pimpinan partai politik, dialah yang direkrut sebagai pengurus, direkrut sebagai pejabat publik, terutama yang dua ya, pejabat publik dan menjadi pengurus. Kalau tidak dekat dengan klien tertentu di situ, maka ya tidak pernah dia jadikan pejabat publik, bahkan menjadi pengurus pun tidak yang menentukan hitam putih partai itu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan tidak menjawab. Biar ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Boleh. Yang disampaikan Kang Usep ini menarik ya. Saya catat ini ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah soal inklusivitas. Tadi saya katakan di awal bahwa proses-proses yang dibangun oleh khususnya kami dari Partai Perindo adalah ya inklusivitas. Memang seperti itu. Jadi kita menerima pengusaha, kita menerima tokoh bangsa, tokoh agama, kita menerima purnawirawan, kita menerima artis, kita menerima kepala daerah misalnya seperti itu, ataupun politisi-politisi yang ada, kita kan menerima seperti itu. Jadi kalau kita lihat anatomi dari bakal calon anggota legislatif yang kita sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, ya seperti itulah anatominya. Dan ini adalah bukti bahwa kami adalah inklusivitas seperti itu. Bagaimana proses rekrutmennya? Tadi kami sudah sampaikan ada 4 hal aspek rekrutmen yang memang ada. Jadi saya setuju dengan tadi soal inklusivitas yang memang ada dalam partai politik. Memang selama ini partai politik DPR ini memang menduduki urutan yang terbawah dalam kinerja dan lain sebagainya. Tapi kan ini upaya-upaya yang kita coba bangun ya dalam aktivitas yang ada. Itu pertama yang ingin saya komentari terkait dengan soal tadi. Yang kedua soal politik uang, ini penting nih. Saya tidak tahu di partai lain ya, tapi kami menerapkan proses yang namanya rekrutmen politik ini untuk mendudukan jabatan publik ini ya kita tanpa mahar. Itu dari awal tuh kita sudah proses seperti itu, baik itu di tingkat DPP, DPW ataupun di DPD gitu. Tidak ada semacam pungutan terhadap bakal calon anggota legislatif ketika dia ingin menjadi calon anggota legislatif. Bahkan ketika dia ingin menempatkan pada nomor urut tertentu pun itu tidak ada urusan-urusan seperti itu. Karena kita punya juknis task force pencalegan, di situ mekanismenya sudah sangat jelas terkait dengan soal-soal seperti itu. Jadi ini sebenarnya awal membuka hulunya lah ya kayak gitu. Kalau memang itu dibuka, maka saya yakin ujungnya juga ada gitu. Nah ini yang perlu juga kita hindari. Saya sepakat itu. Jadi itu yang 2 hal yang ingin saya komentari terkait dengan soal tadi inklusivitas dan perkaderan. Ya ini memang penting ya, karena catatan KPK sendiri terhadap partai ada 4 hal. Pertama bagaimana soal ideologisasi, soal platform partai. Yang kedua soal bagaimana rekrutmen kadernya.
yang ketiga adalah bagaimana rekrutmen calegnya, dan yang keempat adalah soal keuangan partai. Saya pikir ini juga penting sekali untuk kami di Partai Perindo menginternalisasi terkait dengan soal-soal seperti itu, sehingga kami ingin berubah lah, kami ingin mencoba walaupun mungkin belum secanggih partai-partai lain yang sudah sangat established, tapi kami akan memberikan satu upaya-upaya terbaik walaupun mungkin masih ada dinamika di sana sini, tapi ini kita mulai dari awal. Makanya kenapa misalnya teman-teman media juga bisa buka misalnya Partai Perindo adalah partai yang melakukan konvensi rakyat. Itu satu hal yang kita buka. Kalau bahasa konstitusinya yang tadi disampaikan oleh Kang Usep adalah membuka secara demokratis dan juga atau terbuka dan demokratis. Ini menjadi poin penting. Itu mungkin yang ingin komentar itu. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Ferry. Pertanyaan kedua untuk Pak Usep. Ya, ada Pak Usep. Menurut Pak Usep sendiri, pandangan Bapak terhadap fenomena caleg dari kalangan artis itu bagaimana ya? Sebenarnya kalau segmentasi itu sebenarnya ya seperti Kak Ferry, justru membuka kesempatan yang sama terhadap semua kalangan itu bagus, itulah terbuka, inklusif itu. Ya, cuman kan itu tadi ya, yang digugat oleh teman-teman itu. Mengapa kalangan artis ini kok banyak gitu, sementara representasi kalangan-kalangan lain kok tidak ada gitu. Itu kan yang membuat pertanyaan. Satu itu. Yang kedua, sebenarnya kalau dilihat dari beratnya tugas DPR ya dalam konteks legislatif itu kan yang harus diperhatikan itu sebenarnya soal kapasitas itu. Walaupun sebenarnya kita juga tidak merendahkan kapasitas artis, kita juga kita nggak tahu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya seberapa kapasitas itu yang diutamakan, seberapa kapasitas itu diutamakan dalam konteks rekrutmen partai. Ataukah ini kesannya Kang Ferry ini kan, ataukah partai itu kan sebenarnya ideologinya itu menang gitu, tidak memperdulikan soal kapasitas dan latar belakang atau pemahaman terhadap ideologi atau bahkan kerja-kerja di DPR. Soalan itu kan yang kita khawatirkan gitu. Nah, yang selanjutnya ini kenapa kalangan artis ini banyak? Itu karena ya tadi jawaban Kang Ferry. Kang Ferry bilang bahwa ini nanti akan terbuka, yang memerlukan soal popularitas itu menjadi modal dalam konteks terbuka itu. Jadi sebenarnya saya jadi gamang juga Kang soal tertutup terbuka itu. Karena letak persoalannya mungkin dalam konteks demokrasi yang berkualitas itu bukan apakah memilih sistem terbuka atau tertutup, karena kedua-duanya juga punya bolong yang sama. Nah, memang saya setuju ya, mungkin di tengah jalan ini ketika sistemnya diganti, itu kan yang menurut saya agak kurang bagus sehingga partai-partai tidak persiapan. Tapi partai-partai sepertinya dengan memilih orang yang popularitasnya dibanding dengan kapasitas dan kualitas caleg-caleg itu sepertinya sudah lama melihat bahwa potensi tetap terbuka itu tetap tinggi itu kan nah itu saja sebenarnya yang dikhawatirkan, bukan latar belakangnya, tapi satu itu representasi, yang kedua jangan-jangan kapasitas dan kualitas itu popularitas yang paling utama sementara kapasitas dan kualitas tidak diutamakan. Memang akhirnya apa artinya punya kualitas dengan kapabilitas kalau tidak terpilih, itu kan persoalannya. Cuman begini juga Kang, popularitas itu ternyata itu tidak menurut hasil riset ya, beberapa hasil riset itu tidak menjadi patokan bahwa dia akan terpilih. Yang paling jelas itu popularitas itu harus disertai itu dengan dia punya reputasi apa di tengah masyarakat itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Usep atas jawabannya. Balik lagi ke Pak Ferry. Sekiranya harapan apa sih dari Partai Perindo ini tentang caleg yang dari kalangan artis?
Ya, eh, kalau kita buka ya, atau kalau teman-teman ikuti terkait dengan aktivitas yang ada di Partai Perindo, banyak artis-artis yang juga sempat merapat lah ke Partai Perindo, tapi ujung-ujungnya dia ke partai lain. Itu banyak. Saya nggak usah sebutkan partainya kan kayak gitu. Itu banyak. Dan saya mengalami sendiri lah. Maksud saya ikut ikut terlibat langsung. Ini kan soal bagaimana masuk pada wilayah membangun sebuah kepartean. Eh, Mungkin supaya saya tidak terlalu ini ya, teman-teman bisa undang saudara Aan Kusmardian, eh, yang pemeran Prabu Siliwangi. Dia dulu pernah calon wakil bupati di Garut. Dia mendampingi saya ketika saya harus bertemu dengan kelompok-kelompok artis seperti itu. Dan kita sampaikan bagaimana Perindo memberikan satu prinsip dan guideline terkait dengan soal rekrutmen para artis. Tidak semata-mata urusan nilai nominatif kayak gitu. Dan tidak juga semata-mata urusan popularitas, tapi ini menjadi poin penting strategi ketika dia ada. Popularitas penting karena kita juga ingin butuh dari artis-artis yang memang yang populer kan seperti itu. Apalagi dengan sistem pemilu sekarang proporsional varian terbuka seperti itu. Ini penting sekali. Tapi juga bahasanya gini lah, jangan juga memalukan partai kan kayak gitu terkait dengan soal seperti itu. Dan juga banyak artis-artis yang punya dinamika dan juga masa lalu yang mungkin karena sekarang zamannya zaman medsos ya banyak juga jejak-jejak di digitalnya kan dibuka-buka lagi gitu kan. Padahal ini bukan bukan dari sekarang, bukan dari titik nol sekarang sampai nanti gitu kan. Tapi itulah yang memang muncul ya wajar kalau memang itu seperti itu. Nah, catatannya adalah bagi bagi kita adalah bahwa inilah sebuah inklusivitas yang kita bangun, yang induk kita merekrut banyak kalangan. Dan mengapa artis harus dipojokkan? Mengapa tidak pengusaha yang harus dipojokkan? 45% loh. Ada nggak kontribusi positif? Jangan-jangan ketika misalnya teman-teman artis di Senayan gitu kan, karena Perindo belum pernah ke Senayan kan, itu ternyata kontribusinya lebih luar biasa daripada yang lainnya. Mungkin ya kan, saya tidak tahu. Nah ini kita harus cek juga kan terkait dengan soal-soal seperti ini. Nah ini yang saya pikir juga kita harus tidak tidak boleh apple to apple untuk mencoba membandingkan dan bahkan mencoba menegasikan peran-peran seperti itu karena semua peran ada. Intinya adalah bahwa ketika kita masuk dalam lingkungan kebijakan publik, lingkungan Senayan, maka 3 hal yang harus kita lakukan sebagai bagian fungsi. 1, controlling, 2, membuat kebijakan, dan 3, soal budgeting. Nah, bisa nggak masuk pada wilayah-wilayah seperti itu? Setidaknya misalnya memberikan kontribusi buat aktivitas kebijakan publik misalnya. Dan konteks kebijakan publik kan tidak hanya semata-mata urusan ekonomi, semata-mata urusan politik atau hukum dan lain sebagainya, tapi di situ ada soal budaya, ada seni, ada hal-hal lain yang memang saya pikir menjadi penting. Nah, itu yang selalu kita coba sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan aktivitas yang kita lakukan saat ini. Baik, terima kasih Pak Ferry. Tadi yang artis yang itu mungkin seperti Aldi Taher gitu ya. Ya, kita ada Vicky Prasetyo, ada Adi Tahir. Adi Tahir kan ini kan gonjang-ganjing kan soal ini PBB katanya, terus terus ke Perindo kan kayak gitu. Saya sudah baca surat pengunduran diri di PBB-nya kepada PBB-nya. Ya dia istiqomah. Saya bilang, saya gini, ini eh, ini tinggal dikonfirmasi aja lah ke Mas Aldinya. Eh, Kenapa Anda tertarik? Kang, Kang, Kang Waketum, saya juga bilang kayak gitu. Saya ini sakit kanker stadium berapa gitu, dia bilang gitu. Saya sembuh dengan baca Quran. Saya ini jadi penghafal Quran. Ada dokter Ihsan Birun, dia Presma Unsiah. Dia ternyata yang membimbing Aldi Tahir tersebut. Itu, dan dia buktikan di ruangan saya, dia baca Quran, surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan saya dengan seperti ini saya akan melakukan hal yang terbaik, Kak. Merinding saya dengarnya seperti itu. Terlepas dari jejak digital seperti apa gitu kan,
ternyata ada upaya memang dia ingin berubah. Ini insight ya, insight story yang memang yang muncul dia. Jadi saya sih lihat ada upaya yang memang eh, bagus ya yang dia ini kan. Tadi ya terlepas dari jejak digital, dinamika dan lain sebagainya kan kayak gitu. Jadi saya ini sembuh Kang dengan Al-Qur'an. Jadi ya saya akan coba ini. Terus terang Kang, saya datang ke sini karena ibu saya pernah ngaji di rumahnya Pak Adam Malik di sini di kantornya DPP Perindo. Nah, ini juga ini ada story-story lain yang gitu. Nah, kan story-story seperti itu kan nggak pernah diungkap oleh yang bersangkutan ke ini. Tapi ya itulah saya coba gali ya. Eh, jadi tidak semata-mata Anda, ayo, oke, masuk ke ke partai kita gabung sama-sama. Kan nggak juga seperti itu kan kayak gitu. Jadi ada ininya. Seorang Vicky Prastio itu langsung di ini kan. Konsepnya bagaimana? Kami akan tandem Kang dengan DPRD kota dan DPRD provinsi. Dia buktikan ketika proses pendaftaran dia nggak datang ke DPP tapi dia datang ke KPU Bekasi. Dia datang dengan tandem-tandemnya dengan Dede Suhan. Konsepnya itu sudah ada dalam konteks bagaimana membangun sebuah ini. Terlepas dengan sebuah ininya ya. Yang itulah yang saya pikir ini yang ada. Saya kan nggak sebutkan lagi Mbak Vena dan lain sebagainya ya yang dia sudah malang melintang lah di dunia dunia DPR dan juga artis-artis lain yang ada. Jadi ada semacam keinginan dari dalam dirinya untuk dia mengabdi. Bahwa sekarang misalnya yang dicuplik-cuplik buat popok bayi dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu kan, yang itu wah terus di ini kan. Saya tanya ke yang bersangkutan, kenapa Kang? Kenapa ada? Kok ngomongnya seperti itu? Ya saya harus ngomong apa adanya. Kalau saya nanti Kang terpilih menjadi anggota dewan, saya itu dibayar oleh negara. Dan bayaran saya nggak akan pakai buat korupsi. Saya buat makan anak istri saya sebenarnya. Itulah message-nya. Saya gali juga kan kayak gitu hal-hal seperti itu. Nah ini ya saya pikir yang ya bagi saya sih ini satu hal yang ya bagus ya buat ini. Jadi saya ingin ini. Terus kenapa ke Perindo? Perindo Kang dibandingkan partai lain, ini partai yang real. Dia punya gerobak Perindonya dan lain sebagainya. Walaupun itu simbolisasi gerakan, walaupun itu mungkin sebagian rakyat mungkin sebagian tidak menikmati, tapi ini bagian dari simbolisasi gerakan yang memang itu dilakukan di dalam aktivitas-aktivitas keseharian partai. Partai lain hanya wacana dan lain sebagainya. Mungkin ya, ini perspektif dia ya, bukan saya. Nah ini yang diungkapkan oleh yang bersangkutan terkait dengan soal kenapa dia ingin masuk kepada Partai Perindo. Jadi ya itulah yang kita coba lihat untold story yang memang muncul dalam konteks aktivitas yang ada sehingga kalau sudah kontak ke saya, Bismillah Waketum, Bismillah Waketum. Kita, wah itu kan udah luar biasa. Girohnya, masuk semangatnya itu luar biasa dalam aktivitas proses untuk membangun sebuah aktivitas kepartean. Terlepas dari banyak catatan-catatan, dinamika, mungkin jejak digital dan lain sebagainya yang muncul ini. Tapi kita lihatlah dari mulai sekarang dan ke depan seperti apa, dan masyarakat punya kapasitas untuk menilai, masyarakat punya kapasitas untuk menjudge, dan masyarakat punya kapasitas untuk dia dipilih atau tidak dipilih ketika tidak sesuai dengan apa yang memang masyarakat inginkan. Itulah daulat rakyat, itulah proses demokrasi yang memang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry atas penjelasannya. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, ada informasi bahwa Pak Zulfikar berhalangan untuk hadir. Jadi beliau menyampaikan salam hangat kepada Pak Usep, Pak Ferry, dan kawan-kawan semua yang di sini. Jadi, jadi ya itu Pak Zulfikar mohon maaf tidak bisa hadir pada forum kali ini. Untuk sesi berikutnya,
Kita langsung ke sesi pertanyaan untuk kawan-kawan di sini, kawan-kawan wartawan, kawan-kawan media. Dipersilakan satu sesi ada 3 pertanyaan. Mohon kawan-kawan Populi untuk mencatat pertanyaannya. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya, kawan-kawan dari media? Mohon perkenalkan diri. Terima kasih. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Pranadharma dari Universitas Indonesia. Jadi saya ingin langsung bertanya kepada Bapak Ferry Kurnia terkait proses rekrutmen artis atau selebriti. Jadi untuk prosesnya itu apakah memang disengaja oleh partai politik atau memang disengaja oleh Perindo, atau memang ada beberapa artis yang mengajukan diri untuk masuk Perindo? Itu yang pertama. Kemudian sebenarnya kriteria apa yang membuat akhirnya para artis ini direkrut? Karena selain ya kita tahu selain mereka memiliki popularitas, apakah ada kriteria lain yang sekiranya sesuai dengan prospeknya gitu ketika nantinya mereka menjadi calon legislatif di bidangnya masing-masing, misalnya di komisi-komisi tertentu nanti di DPR gitu. Apakah memang ada kriteria yang lebih spesifik atau hanya karena popularitas saja gitu? Seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Ferry. Langsung ya. Iya, saya pikir tadi saya katakan Partai Perindo menggunakan empat aspek ya. Pertama adalah dia konvensi rakyat, kedua melalui langsung dia daftar ke DPP, DPW, dan DPD-nya masing-masing. Ketiga melalui talent scouting atau rekrut. Misalnya Mas bagus, saya rekrut ya, Mas siap ya, atau Kang Usep siap ya. Nah itu seperti itu. Dan yang keempat melalui jalur dari tokoh-tokoh daerah yang ada. Jadi, nah kalau konteks artis ya ada yang kita rekrut, ada yang memang dia datang untuk melamar sendiri seperti itu. Apakah jawab, Mas? Oke. Boleh. Iya, memang itu yang jadi pertanyaan Kang Ferry. Jadi memang kalau sekali lagi saya mengutip Ivanoris, jadi proses rekrutmen itu paling tidak ada 3 tahap itu, ya, baik yang anggota, pengurus ataupun jabatan publik gitu. Itu kan pertama sertifikasi. Sertifikasi itu menentukan syarat calon, syaratnya seperti apa, indikatornya apa gitu. Bukan hanya prosesnya kalau menurut saya. Jadi proses itu juga menentukan proses ya. Misalnya dengan konversi atau primary election di luar itu, atau ya pemilu internal, pemilu raya dulu. Kalau PKS itu ada menentukan kayak gitu juga tuh. Dia melakukan pemilu raya, lalu kemudian di internal itulah yang kemudian siapa hasilnya dialah yang dicalonkan menjadi pejabat publik gitu. Nah, kayak gini ini kan kayak indikator gitu. Yang ketiga pemilihan. Ya. Nah, kalau pejabat publik sekali lagi ya kayak presiden, bupati, wali kota itu diserahkan ke rakyat. Cuman kan di ujung nih, rakyat itu di ujung gitu. Nah, yang 2 itu sesungguhnya yang selama ini itu di ujung. Yang 2 seharusnya proses sertifikasi nominasi itu juga menjadi terbuka dan demokratis juga gitu. Itu gugatannya rakyat kayak saya itu kan sebenarnya inginnya itu juga menjadi terbuka dan demokratis juga. Itu adanya di mana kriteria itu? Lalu kemudian kapan? Diumumkannya seperti apa? Sosialisasinya bagaimana? Semua orang mempunyai kesempatan yang sama atau tidak gitu. Itu kan yang menurut saya ada agak alpa gitu. Karena memang dalam konteks itu, dalam undang-undang itu di ujungnya itu kayak dikunci gitu. Itu diserahkan pada ADART, disesuaikan terbuka dan demokratis, tapi disesuaikan dengan ADART dan aturan internal partai politik. Seharusnya kalau menurut saya, kalau sudah tentukan terbuka dan demokratis, itu juga harus ditagih atau dibikin penugasan dalam undang-undang atau aturan atau PKPU seperti apa. Karena ini urusan publik, Pak. Bukan urusan pribadi. Dia akan menjabat sebagai jabatan di jabatan publik dan dia akan
mengurusi urusan-urusan publik yang kemudian kita diperintah-perintah oleh mereka itu, gitu. Jadi ya misalnya Aldi Taher jadi, kita kan diperintah-perintah, artinya mereka juga membuat kebijakan yang akan mengikat pada kita juga. Makanya proses-proses itu kalau menurut saya harus terbuka demokratis, tidak bisa hanya di ujung saja. Setelah dipilih oleh partai politik, lalu kemudian diserahkan pada kita untuk memilih mana yang, ya kan? Mending kalau partai politik itu memberikan pilihan-pilihan kita yang baik. Tapi kan persoalannya kalau buruk-buruk semua, bagaimana? Kalau tidak memilih, tidak dianggap kita, tidak dihitung juga sebagai protes dan terus. Nah ini yang kemudian agak dalam proses-proses itu bukan mempermasalahkan sebenarnya Kak, dalam konteks artis atau bukan artis dari latar belakang itu, karena itu memang hak semua warga negara gitu ya, dan itu juga diberikan kesempatan walaupun itu menjadi satu fenomena yang menjadi pertanyaan gitu. Kenapa kok yang seperti itu yang yang punya popularitas ini yang kemudian sangat diutamakan, itu kan kesannya akhirnya begitu. Memang kalau lihat pola ya di Indonesia ini hasil riset juga yang saya kutip dari beberapa riset ya saya pelajari, itu pola-pola rekrutmen itu atau pengisian jabatan itu macam-macam ya, menduduki jabatan itu. Ada yang pola institusionalisasi, institusi ya. Jadi dia misalnya membuat aturan yang mengharuskan untuk itu misalnya kayak threshold yang mengharuskan sekian persen ya syaratnya gitu ya. Tapi ada yang sifatnya kultural ya. Yang kultural itu siapa saja yang menguntungkan untuk partai politik lalu kemudian direkrut saja. Dan sepertinya itu juga banyak terjadi dilakukan oleh partai politik, karena partai politik kita itu menganut kayak catch all party gitu. Ya. Jadi yang penting menang gitu. Sementara kriteria dan lain sebagainya tidak pernah mau diperdebatkan kepada rakyat, dibuka di meja, lalu kemudian didebatkan dengan rakyat gitu. Bahwa saya tidak butuh nanti di DPR itu yang seperti ini. Kita yang butuh di DPR itu orang-orang yang seperti ini atau yang menempati jabatan publik yang kriterianya begini-begini gitu. Lalu kemudian yang ketiga memang itu banyaknya transaksional gitu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, model-model itu yang masih terus berlangsung, ya. Nah, misalnya yang kultural ini banyak mendominasi karena pendekatannya itu patron klien. Siapa yang dekat dengan ketua umum, siapa yang dekat dengan pengurus, siapa. Misalnya saya dekat Kang Peri di lobi untuk itu karena dia melihat ada potensi untuk mengambil elektabilitas partai itu gitu. Nah, ini yang kemudian kita banyak digugat sehingga perilaku rekrutmen dan perkaderan seperti ini, rekrutmen terutama itu sepertinya kok partai politik itu instan sekali gitu. Lebih banyak membuat rekrutmen partai itu dengan cara yang instan, yang kilat, tapi tidak memperhatikan pada kualitas dan seterusnya. Kalau saya kok mengharapkan misalnya rekrutmen dari proses-proses pengkaderan itu mungkin lebih diutamakan gitu. Walaupun sebenarnya tetap harus terbuka, membuka peluang-peluang dari kelompok-kelompok yang lain itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas jawaban Pak Usep dan Pak Ferry. Ini pertanyaannya ada lagi? Ada, silakan. Mas. Pertama untuk Perindo sendiri tadi kan disebutkan cukup banyak ya artis yang tadinya berlabuh ke Perindo kemudian ujung-ujungnya geser gitu. Contohnya kayak Aldi Taher tadi. Apa penyebabnya gitu? Apa alasan mereka gitu, Bang? Lalu kedua, biasanya yang Perindo dapatkan itu dari artis-artis ini yang memang datang gitu ke Perindo, apa yang menjadi bekal politik mereka? Dalam artian kapasitas berpikir mereka tuh seperti apa? Karena jangan-jangan nanti kayak Krisdayanti, ketika diwawancara dia ngomong, potongannya banyak banget ke partai kan gitu. Nah ini untuk dua Mas Edi deh, dua itu pertanyaan. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi, artis yang bergeser ya.
Kalau soal itu saya nggak tahu. Itu memang yang bersangkutan ya. Kenapa dia bergeser? Misalnya kami mau rekrut Mbak, eh, sudah masuk pada tahap wawancara, sudah ini, tahu-tahu Mbak tidak memutuskan untuk tidak jadi ke Perindo. Itu di luar kita. Oh iya ya, enggak. Oh dia ada yang share ke kita, kita ini ada juga yang memang langsung seperti itu. Jadi ada yang memang. Yang lainnya yang kedua tuh tadi apa? Oh ya, ya kami ada sesi sesi khusus Mbak. Ada kita semacam wawancara seperti itu. Kita ada memang tidak semua digali informasi yang ada, tapi kita ingin punya perspektif kan terkait dengan yang bersangkutan. Minimal perspektif soal kepemiluan seperti apa. Terus perspektif soal pendapilan misalnya seperti itu. Kayak itu yang menjadi poin penting misalnya. Terus perspektif ketika misalnya bagaimana dia mencoba mengupayakan menarik tadi dari sisi popularitas ke elektabilitas seperti itu. Ya saya akan kuatkan dari sisi medsos, saya akan kuatkan, saya akan buat konten-konten YouTube dan lain sebagainya. Itu satu hal saya pikir yang baik sekali ya, yang mungkin perspektif mereka ya seperti itu. Mungkin akan berbeda dengan saya. Saya akan banyak canvassing misalnya ke lapangan misalnya kalau saya kan itu. Tapi bagi mereka kan mungkin dengan seperti itu ini. Nah, itu kita lakukan juga hal-hal seperti itu dan itu dibuat dalam satu wawancara, bahkan ketua umum kami Pak Hari juga ikut langsung mewawancara caleg-caleg yang betul-betul akan menjadi bagian atau caleg-caleg potensial yang memang nanti akan masuk di dapil-dapil tertentu seperti itu yang ada. Nah kalau dilihat dari jumlah memang sebenarnya kita nggak signifikan. Ada 9 atau berapa artis. Bahkan kita kolaborasi dengan teman-teman wartawan, Mbak, teman-teman media itu banyak. Ada Mas Aiman Wicaksono, ada Mas Prabu Revolusi, ada Mbak Dian Miza, yang saya yakin dari sisi soal kapasitasnya juga tidak diragukan terkait dengan soal seperti itu. Jadi ya kita juga ingin tidak hanya semata untuk menggenapkan lah bahwa ada artis segala macam kayak gitu. Enggak, tapi kita ingin coba menjadi bagian dari inklusivitas partai kita. Kita ada Ustadz Yusuf Mansur. Dia kan pesohor juga yang selain di viral di netizen segala macam. Itu dari tokoh agama. Terus siapa lagi? Misalnya Oni Oni Suarman, dia anggota DPD sekarang, notabene anggota DPD, dia pelawak gitu kan, tapi dia punya bukan, dia anggota DPD. Oni Suarman, dia yang punya 4,3 juta suara di Jawa Barat. Ya beliau real temannya Sule. Ya Sule, bukan Sule, si Komeng. Jadi ya hal seperti itu kan juga punya perspektif dan punya latar belakang yang berbeda-beda, termasuk teman-teman kita, teman-teman anchor yang masuk dalam ruang-ruang, walaupun mungkin orang mengategorikan itu pesohor ya, tapi ya itulah ya, memang yang kita lakukan seperti itu, Mbak. Kasih. Saya Wahyu dari Republika. Untuk Kang Usep melihat pileg-pileg periode sebelumnya yang mana keterpilihan selebriti ini cukup rendah dan melihat dinamika politik hari ini, Kang Usep memprediksi untuk selebriti yang maju sebagai caleg di tahun ini mereka seperti apa gitu? Apakah peluangnya cukup besar untuk memasarkan dirinya sampai bisa terpilih dan seberapa besar dampak mereka juga bisa membantu partainya untuk meraih atau memperluas pangsa pemilihnya. Karena kan kalau tadi Kang Ferry bilang Partai Perindo tidak ada dosa masa lalu, sebenarnya
artis-artis yang nyalek ini mirip-mirip Perindo, nggak ada dosa masa lalu, tapi tidak ada juga pahala masa lalunya. Jadi seperti apa peluang mereka? Ya, kemudian untuk Kang Ferry tadi kan sudah cukup menjamin kalau tidak ada pungutan-pungutan untuk caleg-calegnya ya Kang Ferry. Sebenarnya bagi publik Kang Ferry yang ditakutkan itu bukan pungutan sebelum dia jadi caleg, tapi setelahnya, setelah dia terpilih. Nah, jaminan seperti apa yang bisa Perindo berikan agar nantinya setelah terpilih, kalau nanti terpilih tidak akan memberikan pungutan-pungutan dari dana publik. Begitu aja, makasih. Yang pasti kami punya mekanisme organisasi atau punya mekanisme kelembagaan tersendiri, Mas. Selama ini kami punya 408 anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hasil pemilu 2019. Memang kita tidak mencapai threshold parliamentary threshold 4% sehingga kita tidak punya wakilnya di Senayan, di DPR RI. Tapi kita punya wakil di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bisa cek ke teman-teman di daerah, karena kita punya mekanisme seperti itu. Kalau memang terjadi hal-hal yang ada dan muncul misalnya di permukaan, itu sanksinya ya harus di PAW kan kayak gitu. Jadi mekanisme organisasi harus dijalankan. Kalau toh memang kita punya komitmen untuk kita tampil sebagai partai yang memang tidak punya dosa masa lalu, tapi kita akan mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya untuk masa depan kan kayak gitu. Jadi ya saya pikir sah-sah saja. Ini kita berikhtiar untuk kita ke depan menjadi lebih baik lagi gitu kan, dan kita ingin membawa anggota dewan atau lembaga DPR ini mudah-mudahan tidak masuk dalam tadi 3 besar urutan terbawah ke atas. Jadi kita sudah ada buktinya, Mas, terkait dengan soal itu terhadap teman-teman kita di provinsi dan kabupaten kota yang sekarang notabene menjadi anggota DPRD. Ada beberapa yang sudah di PAW. Ada beberapa yang memang karena mungkin kasus-kasus tertentu yang itu juga dijatuhkan sanksi dan lain sebagainya. Ada walaupun tidak banyak, tapi ada yang muncul seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Ya, popularitas itu tidak sama dengan elektabilitas. Nah, memang perlu strategi khusus untuk mengkonversi antara popularitas itu menjadi elektabilitas memang. Nah, mengkonversi strategi khusus itu reputasi. Memang reputasi itu tidak sekedar sekejap gitu lalu kemudian terbangun itu. Karena memang Mas, yang namanya popularitas itu kadang-kadang orang itu keterkenalan ya, walaupun itu menjadi modal juga. Tapi popularitas itu kita suka bertanya juga, dilanjutkan dengan popularitas itu misalnya kesannya itu mereka dikenal negatif atau tidak. Nah, bagaimana atribusinya itu terhadap popularitas? Apakah dia hanya mengenal saja atau mengenal dosanya atau mengenal pahalanya? Itu kan yang menjadi penting yang harus dihitung gitu. Yang menurut saya Perindo harus di awal soal popularitas itu harus melihat itu atau yang lain lah saya kira. Ya, populer dikenalnya itu karena pahalanya atau karena dosanya? Karena reputasinya atau karena banyak membuat sensasi gitu. Di samping sebenarnya kan kepentingannya itu yang digugat banyak orang di keterbukaannya juga soal indikator yang tadi ditanyakan oleh yang dari media Indonesia itu saya kira. Jadi itu juga harus terbuka didiskusikan. Apakah misalnya persyaratan itu dan itu di awal ya yang disebut sertifikasi itu persyaratan-persyaratan itu indikator-indikator itu apakah memenuhi aspek-aspek yang diperlukan oleh pekerjaan yang mereka incar itu. Nah, ya memang ini terkait juga sebenarnya dengan sistem pengetahuan atau sistem kultur, sistem sosial yang lebih besar, Kang. Di masyarakat kita memang elektabilitas itu tidak selalu dengan
apakah dia bisa kerja atau tidak, atau dengan sesuatu yang berhubungan. Ya, misalnya calon anggota DPR yang dibicarakan dengan rakyat atau terpilih dengan terpilih oleh rakyat itu bukan karena yakin bahwa dia cakap dalam hal legislasi, dalam hal pengawasan, dalam hal budgeting. Tidak, tapi dia kedekatan emosional. Jadi kalau saya lihat ya saat ini ya kebanyakan orang terpilih ya menempati jabatan-jabatan publik itu sifatnya lebih emosional, psikologis gitu. Sementara kriteria rasional itu seringkali walaupun ada di antaranya yang perilaku pemilihnya memilih karena memang dia punya kriteria rasional. Misalnya visi misinya bagaimana, apakah dia bisa kerja atau tidak nanti dalam pekerjaannya. Jadi pendekatan-pendekatan itu kadang-kadang menurut saya ini partai politik memanfaatkannya gitu loh. Padahal partai politik itu kan perantara dari sistem sosial yang ada menjadi sistem kekuasaan. Harusnya dia juga punya fungsi sebagai pendidikan politik gitu. Jadi mentang-mentang keterpilihan itu kebanyakan sisi-sisi emosional dan psikologis, maka kita siapkan calon-calon yang bisa memberikan sentuhan-sentuhan itu. Kayak Aldi tadi, ya mohon maaf Kang, misalnya dengan karena saya tersentuh dengan Al-Quran atau pernah ngaji di sini, itu kan mohon maaf ya, itu kan bukan kriteria-kriteria rasional yang menurut saya seharusnya dalam konteks sertifikasi ya, proses awal-awal indikator itu diperdebatkan dengan publik ya, terbuka bahwa proses-proses seperti itu, bahwa kriteria-kriteria yang sesuai dengan jabatan yang mereka incar ini yang kita akan ulik seulik-uliknya, sebisa mungkin dia sanggup nggak menjalankan itu sehingga nanti punya kontribusi terhadap sistem politik yang baik gitu ya nanti di DPR ini. Ini kan kalau seperti itu, kalau ya itu partai politiknya masih strateginya catch all party itu kan mengambil semua pokoknya yang sesuai dengan keinginan secara emosional masyarakat seperti apa dan kita mengatur strateginya, ya itu menurut saya abai dengan tugas politik yang pokok bahwa dia juga harus melakukan pendidikan politik terhadap rakyatnya. Itu kan yang menurut saya penting ya. Nah, soal bagaimana evaluasi ya kita juga lihat sendiri ya dari beberapa evaluasi terhadap DPR ya secara keseluruhan. Mungkin bahkan kalau artis ya kita lihat juga kita tidak pernah mendengar ya dari kalangan selebritis kita juga tidak banyak mendengar soal prestasinya dia ketika jadi jabatan publik. Kalau secara umum bahkan ya itu tadi nilainya itu 6 ya apalagi kalau lebih segmented ya misalnya dari kalangan profesi ini bagaimana kerjanya menghisap atau membuat sistem politik inklusif gitu dari kalangan pebisnis ya tadi yang dipertanyakan Pak Ferry apakah menggunakan sistem politik itu atau membuat kebijakannya itu untuk kepentingannya atau tidak dan seterusnya itu memang harus dikoreksi terus menerus gitu dan menurut saya partai politik mempunyai kesempatan ini yang sangat luas gitu paling tidak di 2 tahap ini yang paling luas sehingga yang disodorkan dalam tahapan pemilihan ke masyarakat itu orang-orang yang memang layak untuk dipilih. Saya kira itu yang titik kritisnya ya dari saya. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan di sesi yang kawan-kawan di sini kita akan beralih ke pertanyaan dari peserta dari Zoom. Ini ada 2 pertanyaan ya, Pak Ferry dan Kang Usep. Yang pertama dari Fitri, ini banyak artis yang mulai berkecimpung dalam dunia politik, namun sepengetahuan saya sepengamatan saya tidak memperlihatkan banyak kontribusi. Apa motif para artis menjadi caleg? Apakah motifnya itu materi atau memang mampu menyalurkan aspirasi rakyat? Boleh Pak Ferry dijawab dulu. Kalau pertanyaan pertama harusnya menghadirkan artis supaya dia jawab sendiri kan gitu. Oh kita kan menduga-duga apa yang memang jadi motifnya. Ya yang pasti kan ke depan kita harus lihat seperti apa, ke belakang kita punya refleksi seperti apa. Nah ini yang memang kita lakukan.
Tapi juga saya yakin seperti kami dari Partai Perindo itu ada yang namanya pembekalan calon anggota legislatif atau pendidikan politik bagi para calon anggota legislatif yang ada. Jadi ini learning by doing, ini kita lakukan dalam upaya-upaya untuk memberikan insight-insight terkait dengan soal kepolitikan, soal kepemerintahan, soal kepemiluan, soal dinamika kebangsaan. Itu kan kita sampaikan juga sehingga mereka punya perspektif, punya wawasan yang memang cukup walaupun mungkin generalis tapi tidak spesifik, tapi dia punya pemahaman terkait dengan soal seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan saja kita berharap banyak artis-artis atau siapapun lah, tokoh, pesohor dan lain sebagainya yang memang punya kontribusi nyata kepada bangsa ini terkait dengan soal itu. Yang kedua adalah bahwa politik hanya diminati oleh golongan tua. Ya, ini soal strategi ya. Jadi fakta di kita ini 53,8% ini kaum milenial. Ini fakta yang memang tidak terbantahkan hasil BPS 2020 seperti itu. Jadi oleh karena itu strategi partai kan punya strategi macam-macam. Termasuk kami dari Partai Perindo punya strategi bagaimana kita menggayat teman-teman milenial dan zilenial untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas kami di Partai Perindo. Nah, ini yang saya pikir upaya-upaya yang perlu kita coba kuatkan di dalam aktivitas yang ada. Semangatnya apa, medianya apa yang dilakukan, dan tentunya tokohnya ada. Saya belajar banyak dari Kang Usep soal magnet elektoral. Itu penting sekali. Jadi dalam sebuah aktivitas proses pemilu itu ada yang namanya magnet elektoral. Nah, magnet elektoral ini kan dilihat dari soal ketokohan. Dan kalau misalnya artis itu adalah menjadi bagian dari tokoh, itu bisa menjadi bagian dari magnet elektoral. Kalau itu tokoh bangsa, tokoh agama itu adalah magnet elektoral, itulah magnet elektoral. Kalau itu para purnawirawan itu adalah magnet elektoral, itulah magnet elektoral. Jadi itulah yang saya pikir bagian dari sebuah strategi yang dilakukan tidak hanya oleh kami Partai Perindo, saya yakin partai-partai lain yang ada dalam melakukan upaya-upaya bagaimana kita ingin merebut simpati masyarakat dengan menginformasikan bahwa ini loh kami seperti ini, silakan. Soal punishment reward kan ada di masyarakat seperti itu, dan itulah sejatinya sebuah demokrasi yang ada dalam konteks pemilu. Jadi kita ingin mencoba memberikan ruang alternatif kepada para pemilih, kepada masyarakat bahwa Partai Perindo itu seperti ini, bahwa kami itu seperti ini. Nah, tinggal yang memang menentukannya ya nanti pada tanggal 14 Februari seperti apa kan gitu. Tapi ruang-ruang itu terus kita coba upayakan dengan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin sampai masyarakat tadi menjatuhkan pilihannya. Kan selama ini kan mungkin masih hanya sebatas popularitas, masih hanya sebatas elektabilitas, saya suka gitu kan, saya tahu dan sebagainya, tapi tidak dalam bagaimana ketahuan dan kesukaan itu untuk kita geser kepada konteks menjadi dipilih seperti itu. Itu yang memang tugas partai terkait dengan soal itu. Itu aja, Bang. Terima kasih. Ya, saya melihat dari sisi usia, nambah Kang Ferry aja. Jadi tahun 2000 yang sekarang DPR sekarang Kang Ferry 2019 sampai 2024 masa jabatan itu rata-rata kalau dibagi 3 ya, usia 21 sampai 40 itu ada 16,52%. Lalu 41 sampai 60 itu ada 66,78%, dan 60 ke atas itu ada 16,70%. Jadi orang tua itu kakek-kakek banyak juga di DPR dari sisi usia. Nah, berhenti. Nah, memang itu. Jadi DPR itu satu-satunya jabatan politik yang tidak dibatasi, Pak. Masa jabatannya, Pak. Masa jabatannya. Sampai kepala desa itu dibatasi. Gitu, sampai kepala sekolah, PPS juga dibatasi dan lain sebagainya. DPR ini tidak dibatasi.
dibatasi semuanya. Panwas, Campan, semua dibatasi kecuali DPR. DPR tidak dibatasi. Jadi selama terpilih dia. Nah itu juga yang mungkin menyebabkan bahwa yang tua itu masih bercokol, kakek-kakek, nenek-nenek itu masih ada 16,70%. Gitu, signifikan. 16,70%. Iya. Ya kan? Banyak sekali. Ya. Nah, yang muda memang sangat sedikit. 21-40 kalau kita kategorikan sebagai milenial itu sangat kecil, 16,52. Yaitu yang saya maksud, keterwakilan itu terus kemudian dalam konteks struktur demografi misalnya itu juga persoalan gitu ya. Walaupun tadi Pak Ferry bilang ya, Kang Ferry bilang bahwa milenial dan Gen Z itu hampir 60%, 50 sekian persen gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, menurut saya dalam konteks usia itu juga tidak hanya soal menurut saya keterwakilan dalam arti kuantitatif gitu. Tapi juga yang harus diperhatikan gitu ya, kalau lihat struktur demografi kita bahwa tahun 2035 itu juga ada bonus demografi dan seterusnya, bahwa orang yang angkatan kerja itu mendominasi dalam struktur demografi kita. Secara substantif menurut saya partai itu justru wajib memperhatikan itu. Misalnya punya konsep apa, bukan karena motivasinya apa. Kalau motivasi kalau menurut saya mungkin ya artis itu ya saya ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu kan klise banget. Tapi kalau menurut saya konsepnya punya apa dia? Itu ya, dalam konteks usia misalnya. Konsep dia punya konsep apa namanya? Bisa menyongsong bonus demografi enggak gitu. Karena bonus demografi itu bukan berarti bonus kita terus kemudian diam lalu diberikan tambahan apa namanya tambahan penghasilan, enggak. Kalau kita tidak usaha bonus demografi kita tidak bisa dapat. Bahkan mungkin dia akan menjadi faktor untuk melakukan rusuh gitu ya, rusuh sosial karena orang tidak punya lapangan kerja. Jadi kalau menurut saya melihat struktur demografi harusnya dia punya konsep apa tentang bagaimana menyongsong apa namanya bonus demografi di tahun 2035. Misalnya dalam konteks ini lapangan kerja, bagaimana menyediakan perumahan. Lalu kemudian punya konsep apa untuk mencerdaskan milenial, menyiapkan milenial dan seterusnya. Gitu. Jadi bukan karena soal keterwakilan itu yang menurut saya harus ditaruh ya, partai-partai itu harus menaruh konsep-konsep itu di atas meja. Disebut terbuka dan demokratis itu gitu loh maksudnya menurut saya gitu. Harus saya menafsirkannya begitu. Ditaruh kriteria itu, ditaruh konsep itu di atas meja, lalu kemudian publik mendiskusikan itu. Ini kan enggak, ngumpet-ngumpet aja gitu loh. Tiba-tiba sudah terpilih aja ada list orang-orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan lebih mengakomodasinya pada hal yang kuantitatif. Lalu kemudian mengakomodasinya pada kepentingan strategi bagaimana mengambil semua kalangan itu. Jadi tidak punya ideologi gitu partai itu. Gitu. Apa ideologinya? Jadi semuanya di tengah gitu loh. Jadi tidak punya apa yang mau diperjuangkan dengan kencang, mana yang diperjuangkan dengan apa namanya, misalnya ya tengah-tengah, mana yang dengan lemah misalnya. Ideologinya apa? Apakah lingkungan, ataukah misalnya ekonomi atau politik atau apa gitu yang diperjuangkan itu. Itu yang menurut saya paling penting dalam hal ini. Dalam konteks demografi itu juga begitu gitu. Jadi konsep bagaimana menyongsong struktur demografi itu yang baik bagaimana gitu ke depan. Itu yang bagi saya sebagai rakyat ini. Ampun saya rakyat. Saya komentar ya. Saya setuju tadi dengan Kang Usep ya, bahwa ini urusan bagaimana bonus demografi di 2030. 2030 bahkan kita menghadapi Indonesia emas di 2045. Ini kan urusannya bagaimana angkatan kerja, bagaimana middle income tribe kan seperti itu. Itu yang memang harus betul-betul kita coba cermati. Makanya kenapa misalnya kami mencoba mengeluarkan atau coba menegaskan bahwa upaya-upaya yang ada itu salah satu terapinya adalah bagaimana masyarakat harus diupayakan menjadi entrepreneur sejati. Bagaimana UMKM itu muncul gitu kan di dalam aktivitas yang ada. Nah ini juga menjadi catatan-catatan kami yang memang juga kita
coba tuangkan di dalam semua aktivitas. Saya setuju bahwa ini menjadi pola yang harus kita kita coba cermati ya, dari mulai hulu ke hilirnya, dari mulai proses rekrutmen sampai dengan proses nanti jadinya, proses pengawasan dari mulai proses rekrutmen sampai dengan proses nanti hari H dan juga nanti paskanya, itu juga menjadi bagian dari proses pengawasan yang ada. Dan tapinya juga bacaan kita kan tidak hanya dan tidak boleh terjebak pada satu segmented saja, tapi kita harus lebih luas lagi, karena urusan proses pemilu ini, urusan elektoral ini kan urusan banyak hal. Bagaimana soal gagasan, apalagi nanti kita akan berhadapan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang memang itu pada waktu yang sama. Bagaimana gagasan-gagasan ini harus kita coba lihat secara lebih utuh dan lebih komprehensif seperti itu. Itu mungkin catatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usep dan Pak Ferry. Mungkin sebelum menutup acara ini, saya ingin menanyakan tentang closing statement dari masing-masing. Kalau Pak Ferry, ada yang mau nanya? Oh, masih ada satu. Luar biasa. Kalau nggak pakai nggak masuk. Ya, terima kasih, selamat siang Pak Ferry, Pak Usep, Mas Salam. Perkenalkan, nama saya Raffi Himawan dari Populi Center. Sebenarnya saya mau nanya dari sisi partai ya. Jadi kan memang Perindo ini menurut saya partai yang unik karena dia mengambil satu ceruk yang sebenarnya banyak yang sudah mengambil. Jadi kalau kita pakai spektrum ideologis itu kan paling enggak ada dua kutub lah ya, kita kutub merah, kutub hijau lah ya, kutub nasionalis, kutub Islam gitu ya. Dan Perindo ini, dan kita tahu sendiri dari model partai tengah model Perindo ini ada pecahannya banyak sekali. Itu kan Golkar ini salah satu pecahan Golkar juga gitu. Jadi, ada Nasdem, ada Demokrat, ada Berkarya, ada Hanura gitu, dan mereka semua menggunakan tagline yang sama, nasionalis religius lah kira-kira gitu, atau nasionalis Islam gitu ya. Dan saya rasa keunggulan Perindo di antara semua partai tengah ini adalah Marsnya. Wah, itu luar biasa. Bangun tidur, makan bubur, Mas Perindo ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya, karena ada. Tapi nggak boleh. KPI nanti ya. Nah, ini pertanyaan saya itu daya derek sebenarnya. Jadi menjelang 2024 ini, kalau kita ngelihat 4 partai, saya rasa Perindo ini yang punya peluang besar lah untuk kemudian dapat kursi lah di DPR RI, karena selalu tipis menuju ke 4% gitu kan, kalau di hasil survei. Nah, kalau daya derek kita bisa lihat model presidennya partai Demokrat misalnya, itu kan daya dereknya AHY. Kalau Golkar udah kuat lah sejak zaman Orde Baru, dia di mana-mana gitu ya. Dan kepala-kepala daerahnya secara rasional akan milih Golkar, masuk RK ya. Untuk mengamankan Jabar, dia milih Golkar lah gitu kan. Nah, itu punya daya kuat, struktur yang kuat. Nah, Nasdem ini kan juga coba narik dari Anies, menjelaskan Anies. Dan dia modelnya Nasdem kan mirip, awal-awal kan mirip dengan Perindo sekarang. Jadi orang-orang kuat kayak Bang Ferry ini ditarik kan. Semua sebelum sebenarnya partai yang deklarasi, semua orang-orang kuat gabung. Tapi dia menggunakan daya deret sama Anies. Nah, saya lihat nih daya deretnya Perindo ini kan coba kayak nariknya dari artis nih, ya kan? Sejauh ini ya. Jadi dari artis, banyak artis gitu kan. Dan modelnya agak-agak mirip kayak food getter partai artis nasional, mirip PAN gitu. Jadi apa namanya? Pertanyaan saya satu, yakin nggak Pak Mas dengan menggunakan cara artis yang multipolar ini, atau sebenarnya Perindo juga mau mikir misalnya mau mulai berpikir mendeklarasikan salah satu capres? Ada, kalau kita ambil data, kira-kira partai mana yang banyaknya artis? Itu sudah real, kita bisa jawab bahwa kita pun kan tidak juga semata-mata satu segmen kan artis saja kan, tidak. Makanya kan saya bilang saya harus luruskan nih. Kita selain artis ada teman-teman media juga, ada pesohor yang lainnya, ada ustadz yang jadi pesohor kan, kayak gitu-gitu.
Nah, kalau misalnya itu semuanya dikategorikan artis ya boleh aja, jadi banyak kan kayak gitu. Tapi kan tidak artis dalam quote and quote yang kita pahami kan seperti itu. Jadi itu yang partai lain jauh lebih banyak daripada kita untuk urusan seperti itu. Yang dibuka atau yang tidak dibuka kayak gitu. Ya, ya. Ya, ya. Kalau itu sah-sah saja, Mas. Makanya saya bilang tadi kan di awal kita ada dalam sebuah teori itu kan ada magnet elektoral gitu kan. Jadi siapa yang punya daya apa ya seperti magnet gitu kan terhadap masyarakat itu kan sangat penting sekali untuk kita coba rekrut dan menjadi bagian kita kan kayak gitu. Nah, kalau soal presiden wakil presiden yang ada oke lah kalau partai yang lain sudah menentukan gitu kan. Perindo belum ya. Kita dalam beberapa waktu ini kita akan menentukan sikap juga. Eh, Mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik buat kita dan mudah-mudahan itu menjadi magnet juga lah dalam konteks kotel efek ya karena kita kan ini penting ya antara presiden wakil presiden ini kotel efeknya. Ya kita tidak mau partai ini condong pada satu figuritas saja. Kita ingin lebih inklusif kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya condong ya nanti gerak ininya agak agak inilah agak mungkin terbatas atau bagaimana. Tapi kalau misalnya kita inklusif kan asik tuh. Kita bisa menarik banyak kalangan yang ada dari sisi aktivis, dari sisi pengusaha, dari sisi yang lainnya kayak gitu. Gitu Mas. Ya mudah-mudahan. Jadi target kita harus lolos Senayan. Jadi apalagi kita sudah menargetkan double digit 10% lebih ya sekitar 60 kursian itu kan 10% lebih ya ini target yang harus kita capai. Tapi target penting dan utamanya itu kita lolos untuk DPR. Mohon doanya dan supportnya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Mas Rafif dan jawabannya dari Pak Ferry. Jadi untuk closing statementnya Pak Ferry ini bagaimana tanggapan diskusi pada hari Ya, ini? ya. Tadi sebenarnya closing statement. Kalau yang soal cerita Aldi tadi nggak usah didikan itu bukan bagian dari fit and proper test. Itu cerita saya sebagai sesama ini. Soalnya tadi diulas banget sama Kang Usep. Ya, saya asli itu terharu bener. Saya nggak nyangka. Saya bilang ente kalau bahasa kasarnya gitu kan. Ente ini banyak banyak banget negatifnya lah bahasa kayak gitu. Ini. Ya, cerita dengan ketulusan. Ini. Kalau itu nggak usah dikutip lah. Tapi gini, eh, tema kita kali ini menarik ya. Tapi saya ingin bahwa ini ruang yang memang harus kita bisa buka. Dan kalau tadi ada catatan dari Kang Usep atau Populi Center ini terkait dengan anatomi yang ada di Senayan, kita harus bedah sama-sama. Kasihan loh teman-teman kita yang artis yang mungkin dalam konteks ininya belum bisa berbuat apa-apa, tapi yang lain lebih tidak bisa buat apa-apa, bahkan melakukan hal-hal yang lebih korup daripada itu. Itu kan juga harus kita gali kan kayak gitu. Nah ini saya pikir perlu kita coba buat serial diskusi kembali untuk apa? Untuk menghasilkan orang-orang yang di parlemen itu nantinya 2024 itu yang mau orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang memang kita gawangi bersama-sama, orang yang rakyat kita pelototi gitu kan, dan kita ikut cawe-cawe urusan keterpilihan mereka. Dan inilah yang memang diinginkan oleh masyarakat kebanyakan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan Populi menjadi bagian dan juga kawan-kawan media menjadi bagian aktif untuk melakukan upaya-upaya seperti itu. Karena tadi kalau toh memang kita hanya sebatas mengkritisi, sebatas hanya
mengeluh dan lain sebagainya tanpa kita berbuat, ya saya pikir ya kita nggak bisa melakukan upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk Indonesia ke depan, apalagi cita-cita kebangsaan untuk 2045 ini kan menjadi sangat penting untuk kita kawal bersama-sama. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih Populi Center, forum Populinya luar biasa. Saya udah beberapa kali diundang di forum ini. Ini kalau bahasa saya tidak bisa nolak kalau udah diundang oleh Kang Usep dan kawan-kawan. Dan ini juga menjadi insight tadi. Apa yang disampaikan oleh Kang Usep ini luar biasa. Ini mudah-mudahan ini menjadi bagian kami untuk nanti ke depan menjadi lebih baik lagi. Dan mohon doa, support, dan kawalannya dari teman-teman semua. Kalau tahu memang ada yang perlu dikonfirmasi atau di ini, ya silakan bisa konfirmasi kepada saya. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Usep boleh? Jadi partai politik itu dalam sistem kepartaian kita, dalam sistem politik kita ini menjadi pilar demokrasi dan sangat penting. Dan kita pinginnya menuju ke posisi yang lebih ideal, gitu kan. Nah, termasuk dalam rekrutmen rekrutmen untuk menempati jabatan-jabatan publik, karena mereka lah yang akan menjadi kunci untuk menentukan sistem politik yang inklusif atau ekstraktif, atau menentukan sistem ekonomi yang inklusif atau ekstraktif. Dan kunci untuk kemakmuran bangsa itu adalah sistem politik inklusif, sistem ekonomi yang inklusif, gitu ya, bukan ekstraktif, bukan yang menghisap itu. Dan saya kira itu diperlukan orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu. Memang ada tantangan yang menurut saya harus dihadapi itu oleh partai politik untuk rekrutmen itu. Ya tadi dari sisi kriteria, lalu kemudian misalnya sistem sosial yang secara umum yang masih belum bisa berkompetisi itu juga menurut saya menjadi perhatian. Maka pendidikan politik oleh partai politik itu menjadi kewajiban. Lalu kemudian sebenarnya reformasi di internal partai itu menjadi sangat penting. Karena jangan-jangan ya dengan adanya kriteria yang ideal, lalu kemudian dengan sistem rekrutmen yang ideal, yang terancam sebenarnya orang-orang yang menjaga yang status quo gitu. Justru sebenarnya kalau diberikan kriteria-kriteria ideal, itu yang tersingkir adalah orang-orang yang menjadi pengurus partai saat ini gitu. Jadi tantangannya sistem politik dan sosial yang secara umum, lalu kemudian internal partai. Karena ini hal yang strategis yang harus didukung oleh elit partai. Kalau elit partainya tidak mendukung ini, saya kira juga akan susah kita menuju yang ideal itu. Nah, yang terakhir saya kira juga dukungan pemerintah. Bahwa undang-undang ya yang mengajukan misalnya prinsip-prinsip rekrutmen yang terbuka dan demokratis itu juga harus diimplementasikan dengan mengontrolnya, mengawasinya, lalu kemudian memaksa partai politik untuk melakukan itu. Saya kira itu kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan telah disampaikan closing statement dari masing-masing narasumber, kita akhiri diskusi hari ini dengan bertema fenomena selebriti menjadi politisi. Terima kasih banyak Pak Ferry dan Pak Usep yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak juga kawan-kawan media, wartawan, dan lain-lain yang telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.